Bebas bersyarat Habib Rizik sudah tiba di rumah pagi ini. Koordinator Humas dan Protokol Dijenpas, Rika Aprianti, mengkonfirmasi Habib Rizik Sihab bebas dari penjara Rabu 20 Juli 2022 hari ini. Bahkan beredar foto Rizik sudah tiba di rumahnya di Petamburan. Pagi ini Rizik mendapatkan bebas bersyarat. Itu juga yang dirasakan saudara-saudaraku yang terasing karena dakwah. Saudaraku dalam jalan Allah, Tuan Haji Abu Bakar Bashir. Saudaraku di jalan Allah, Tuan Haji Al-Habib Rizik Syihab. Ini perjalanan biasa. Abdul Somad itu kenapa kuat sekali suaranya? Itu yang bisa saya lakukan untuk agama ini. Bersama aku ada Allah. Bersama dengan Allah hidup tak pernah sepi. Bersama dengan Allah merasa ramai di tengah kesepian, merasa sunyi di tengah keramaian. Tampaknya ramai, tampaknya banyak orang, tapi sebenarnya sepi karena hanya berdua saja dengan Allah. Pada saat sendiri di dalam penjara, gelap gulita, tak ada siapapun yang menemani, tapi mereka tetap tersenyum. Kenapa? Karena dia sedang berada dalam keramaian, karena ramai bersama Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku sekalian, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau kau merasa sepi, merasa sunyi dalam perjalanan dakwah ini, maka orang-orang sebelum engkau dulu juga pernah merasakan perasaan yang sama. Itu yang dirasakan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, Tajul Khalwati, ketika dicampakkan dari bumi kesayangannya Makassar, Sulawesi Selatan, dicampakkan nun jauh di sana, Afrika Selatan, Cape Town. Sepi, dikatakan sebagai pengkhianat, dikatakan sebagai orang yang melawan Belanda, jauh dari keluarga, jauh dari tempat kelahiran. Itu juga yang dirasakan oleh Cut Nyadin dalam getaran tubuhnya saat matanya tak dapat lagi memandang karena penyakit katarak, dan di saat yang sama dia terkena malaria di Sumedang, jauh dari Aceh, terasing. Itu juga dirasakan oleh Pangeran Diponegoro, harus jauh dari Yogyakarta, tempat kelahiran buah hati belayan jiwa, harus dicampakkan jauh ke Makassar. Itu juga yang dirasakan saudara-saudaraku yang terasing karena dakwah. Saudaraku dalam jalan Allah, Tuan Haji Abu Bakar Bashir. Saudaraku di jalan Allah, Tuan Haji Al-Habib Rizik Syihab. Ini perjalanan biasa. Itu juga yang ada dalam hati Buya Hamka ketika terasing naik tapak kaki sepatu seragam itu ke atas meja. Hamka, kau pengkhianat, kau sudah jual bangsa Indonesia, kau bekerja sama dengan Malaysia. Meleleh air mata Buya Hamka. Tampaknya pisau di tepi penjara. Setan berkata, hai Hamka, ambil pisau itu, sobek darah. Kalau darah sudah tumpah, kau akan mati. Di Maninjau kau dipanggil sebagai datuk, nenek mama, orang terhormat, inyian. Di negerimu kau sebagai orang terpandang. Sedangkan di Jakarta, dunia mengakui keilmuanmu. Kau bergelar doktor honoris causa dari Al-Azhar University. Tak ada gunanya kau hidup kalau kau terhina. Tapi ternyata ada yang membangkitkan semangat. Apa yang membuatkan semangat itu bangkit? Tidak ada kecuali kau bersimpuh di hadapan Allah. Kau katakan dirimu kecil, aku tak ada apa-apanya, yang besar itu hanya Dia. Kau angkat kedua tanganmu, kau katakan di hadapannya, Allahu Akbar. Oleh sebab itu jangan pernah putus. Siapapun bisa mengalami hal itu. Sekarang di mana mereka? Di mana Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati? Di mana Pangeran Diponegoro? Di mana Tuan Kutam Busai? Di mana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Mereka tak pernah mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kalian yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Baca kitab Roh yang ditulis Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, bagaimana kehidupan mereka yang mati syahid itu melambai tangan bidadari, membuat Said Kutub tersenyum. Datang mereka ke dalam penjara. Apa kata sipir penjara? Tolong kau ucapkan nanti ketika akan mati, la ilaha illallah
Said Kutub tersenyum. Apa kata dia? Aku mati karena la ilaha illallah. Engkau datang ke ruangan ini mengucapkan la ilaha illallah, hanya ingin mendapatkan sesuap makan, lalu kau ingin mengajari aku la ilaha illallah. Tak sempurnakah sandiwara ini? Ada orang-orang yang berkata la ilaha illallah karena hanya ingin mendapatkan sesuap makan, memenuhi janji perutnya. Bebas bersyarat Habib Rizik sudah tiba di rumah pagi ini. Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas, Rika Aprianti, mengkonfirmasi Habib Rizik Sihab bebas dari penjara Rabu 20 Juli 2022 hari ini. Bahkan beredar foto Rizik sudah tiba di rumahnya di Petamburan. Pagi ini Rizik mendapatkan bebas bersyarat. Rika menjelaskan sebelumnya Rizik ditahan di Rutan Bareskrim Polri atas 2 tindak pidana terkait kekarantinaan kesehatan berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Selain itu juga 1 tindakan pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tentang peraturan tentang hukum pidana, dalam tindak pidana pertama, Rizik diputus pidana penjara selama 8 bulan. Lalu tindak pidana kedua, Rizik diputus pidana denda 20 juta, subsidiar 5 bulan kurungan, denda sudah dibayarkan. Sedangkan pada tindak pidana ketiga, Rizik diputus pidana penjara selama 2 tahun. Atas putusan hakim itu, Rizik ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Sejak 12 Desember 2020, ia kini mendapatkan bebas bersyarat. Bahkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada 20 Juli 2022, kata Rika dalam keterangannya Rabu 20 Juli. Rika menjelaskan Rizik baru akan bebas murni pada Juni 2024. Tanggal ditahan 12 Desember 2020, ekspirasi akhir 10 Juni 2023. Habis masa percobaan 10 Juni 2022, jelas Rika. Bebas bersyarat Habib Rizik sudah tiba di rumah pagi ini. Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas, Rika Aprianti, mengkonfirmasi Habib Rizik Sihab bebas dari penjara Rabu 20 Juli 2022 hari ini. Bahkan beredar foto Rizik sudah tiba di rumahnya di Petamburan. Pagi ini Rizik mendapatkan bebas bersyarat. Rika menjelaskan sebelumnya Rizik ditahan di Rutan Bareskrim Polri atas 2 tindak pidana terkait kekarantinaan kesehatan berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6